Yesus'e. Nama saya Otepati. Umurku sekarang 56 tahun. Tinggalnya di Kota Ambon, persisnya di daerah relokasi Kayu Tiga. Nama Beta Munafdul Pesi. Saya tinggal di Batu Merah Dalam, Kepala Air, RT 01 RW 14, Kota Ambon. Ote dan Muna awalnya tinggal bertetangga. Namun konflik yang pernah terjadi di Ambon memisahkan mereka. Apa yang dialami mereka memiliki runutan cerita yang panjang. Kepulauan Maluku yang kini mencakup Provinsi Maluku dan Maluku Utara sejak abad pertengahan dikenal sebagai penghasil rempah. Rempahlah yang menjadi salah satu pintu masuk utama agama-agama baru dan kolonialisme ke wilayah ini. Para pedagang Arab, Eropa, dan Cina ikut membentuk Maluku menjadi masyarakat yang multikultur dan majemuk seperti saat ini. Di Provinsi Maluku, saat ini jumlah warga Islam dan Kristen hampir berimbang. Jadi kami di Kayu Tiga ini sejak tanggal 30 April 2006. Kami di sini karena tidak punya pilihan untuk balik lagi. Kami ini sebenarnya berasal dari ex-pengungsi yang tinggal 6 tahun di tempat pengungsian di Wisma Atlet, tepatnya Karangpanjang, karena kami adalah korban konflik kemanusiaan Kota Ambon tahun 99. Konflik yang disebut OT adalah konflik yang terjadi pada 19 Januari 1999, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Konflik berawal dari Terminal Batu Merah, 600 meter dari kampung di mana OT tinggal. Perkaranya adalah cekcok soal uang pungutan antara pemuda yang tinggal di Batu Merah dengan seorang sopir angkutan umum asal Mardika. Dibumbui sentimen agama, cekcok antar dua pria tak perlu waktu yang lama untuk menjadi konflik antar kelompok agama. Saling serang dan bunuh terjadi.
Antara 1999 hingga 2002, jumlah korban tewas disebut mencapai 5.000 jiwa dan setengah juta lainnya mengungsi. Yang merasa minoritas terpaksa angkat kaki dari kampung halaman masing-masing. Muslim meninggalkan tetangga mereka yang Kristen. Demikian pula sebaliknya. Tak terkecuali OT. Saat konflik terjadi, bersama keluarga dan warga Kristen lainnya, OT terpaksa lari meninggalkan kampung Batu Merah Dalam. Jadi kami pada saat kerusuhan itu ada sekitar 700 kakak keluar satu jemaat. Tanggal 22 Februari 99 itu kami naik gunung ke Karangpanjang. Kami tinggal satu malam ada beberapa tempat pengungsi, ada perkantoran yang kosong, kami di situ. Baru besoknya itu tanggal 23 Februari kami masuk di pengungsian Wisma Atlet. Untuk diketahui oleh Ibu Wakil Presiden bahwa lokasi-lokasi pengungsi hampir seluruh kesatuan TNI Polri dipergunakan untuk lokasi pengungsi, gedung-gedung olahraga dan gedung-gedung lain yang tidak terpakai, rumah-rumah ibadah dipergunakan untuk dapat menampung. Di samping itu juga sebagian besar pengungsi berdiam pada keluarga-keluarganya dan ini semua tercatat pada Satporlak dan Satlan. Sebelum konflik, kampung Batu Merah Dalam dihuni mayoritas Muslim. Mereka hidup berdampingan dengan warga lain yang berbeda agama. Saya bertetangga kebetulan dari beragama Kristen. Hubungan kita sehari-hari itu sangat erat. Makan atau minum kita saling memberi. Saya alami dulu itu kalau kita mau pulang ke kampung, mau lebaran gitu, itu kita bisa menitip, kita punya kunci rumah karena kepercayaan kita kepada mereka itu lebih kuat. Pada saat terjadi pertama konflik di kita di sini, khusus di RW 14, itu secara pribadi beta tidak melihat secara langsung, tetapi beta mendengar itu beta rasa perasaan bahwa kok bisa sampai terjadi begitu sehingga beta punya saudara tuh bisa lari. Apalagi saya pribadi saya tidak tahu persoalan apa sampai mereka lari, kita juga lari. Jadi kan kerusuhan itu dia baru terjadi tahun 99. Sementara saya ini sudah hidup sampai bertahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi otomatis kekerabatan, kehidupan, interaksi antara saya dan teman-teman di Batu Merah itu kan sumber bertahun-tahun. Ada di situ, di sekolah kan? Iya. Kisah manis hidup bertetangga di kampung Batu Merah Dalam sontak menjadi tinggal kenangan saat OT bersama ribuan warga Kristen lainnya hidup di pengungsian. Tak ada yang berani keluar dari pengungsian, sebab salah jalan bisa berarti kematian. Namun didorong rasa rindu kepada tetangganya di kampung Batu Merah Dalam, OT menyampaikan ide kepada beberapa perempuan di pengungsian. Sebuah ide yang cukup menakutkan bagi sebagian orang. Selamat sore saudara sekalian yang ada di sektor Maranatha, RT 004, RW 08 Soyang. For ibu-ibu saudara yang tergabung di dalam komunitas center Beta Bara. Kalau boleh sekarang dong berkumpul di Ibu Aceh Sinai. Tidak bisa Ambon ini dalam kondisi begini terus. Jadi jangan halangi karena kita harus ada dalam pertemuan. Gitu. Jadi gitu. Harus berani ada yang menyampaikan, ada di
sampaikan ke orang banyak. Itu mulai. Nah setelah itu saya gagas. Mama Ote kan parkir mobilnya di sana. Mama Ote datang ke sini. Rena cepat sudah ganti, kau tuh semua siap nih, kau tuh semua pi. Beta memang ketakutan, Pak Iwan, tapi beta merasa, oh iya beta mesti harus mencoba ke sana. Keberanian, ketakutan itu harus hilang dari beta pun diri, lewat beta pun diri, bukan orang lain. Jadi beta harus ke sana. Memang ke sana perasaan takut itu ada. Yang ada di beta otak ini, aduh ini kalau jadi apa-apa bagaimana, mati sudah gitu. Saya tanya sama mereka, mau nggak kita berlebaran di Batu Merah? Mati gitu kan ya, mati. Bagaimana kau tunggu sudah tenang, nanti beta kontak. Saya lupa barang mah. Antu paling baik, biar orang apa lah tapi antu paling sayang beta. Aduh, beta pelaki, tak beta kawin, beta laki nih, tua.